Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan maket apotik 3D yang kami buat. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen farmasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Erniza Pratiwi Magister Farmasi. Nah, sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Untuk anggota kelompok 5, yang pertama ada saya sendiri, Wahyu Azizah, dengan NIM 2001086. Isfia Reni dengan NIM 2101130. Nadia Seva Feliasyan dengan NIM 2101143. Cindy Fatma Yunita dengan NIM 2101119. Melvi Kurniati dengan NIM 2101136. Faiza Hilma dengan NIM 2101124. Preti Junita dengan NIM 2101147. Dan terakhir Anissa Khoiriyah dengan NIM 2101113. Mari kita lanjut pada videonya. Nah, untuk video apotik ini kami beri nama Amerta Pharma, yang mana artinya abadi atau tidak terlupakan, yang diharapkan untuk apotik ini kedepannya dapat memberikan manfaat dan pelayanan yang baik sehingga memberikan kepuasan bagi pasien dan terus meningkatkan pelayanannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kita masuk pada perkarangan apotik yang terdapat pelang nama apotik Amerta Pharma dan juga pelang nama apoteker yang bertanggung jawab atas apotik Amerta Pharma ini. Seperti yang kita ketahui, jika salah satu syarat berdirinya apotik adalah adanya apoteker penanggung jawab apotik. Pada perkarangan apotik terdapat lahan parkir yang memadai untuk kendaraan pasien yang datang untuk berobat, baik itu untuk mobil ataupun motor. Untuk lingkungan apotik terdapat di tengah perkotaan yang masih asri, dengan adanya pepohonan di sekitar apotik. Pada pintu masuk apotik terlihat adanya 3 tempat sampah untuk sampah organik, sampah non-organik, dan tempat sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dan terdapat juga tempat pengecekan suhu di dekat pintu masuk dan juga wastafel. Dan di depan wastafel terdapat poster yang menerangkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Teman-teman udah tahu belum gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Pastinya udah tahu lah ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam apotiknya. Nah, dalam apotik ini terdapat fasilitas AC ruangan untuk menjaga suhu ruangan agar tetap dingin dan kering, supaya stabilitas obat di dalam ruangan itu terjaga. Di dekat pintu masuk terdapat juga APAR. Nah, APAR itu apa sih? APAR adalah alat pemadam api ringan untuk mengantisipasi jika ada kebakaran di dalam apotik. Dan itu juga termasuk syarat dari sarana dan prasarana yang harus ada di dalam apotik. Kita lanjut pada rak OTC atau over the counter, yaitu obat yang bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter, termasuk juga obat bebas terbatas, vitamin, suplemen, dan juga obat herbal. Dengan susunan seperti ini diharapkan dapat memudahkan pasien untuk mencari obat yang dibutuhkannya. Di ujung tengah ruangan terdapat meja tempat penyerahan obat dengan resep dokter. Ada resep non-racikan ataupun racikan. Dan di sebelahnya terdapat kasir yang dilengkapi dengan komputer untuk input resep dan juga pembayaran dari obat yang diperoleh oleh pasien. Di depan kasir terdapat kursi tunggu untuk pasien pada saat tenaga teknis kefarmasian atau TTK mempersiapkan obatnya. Setelah obat selesai, obat akan diserahkan oleh apoteker atau TTK kepada pasien dan menjelaskan informasi obat agar pasien tidak salah dalam menggunakan obat.
Di bagian dinding apotik juga sudah dipasang poster mengenai langkah penggunaan obat yang baik, dagu sibu, cara pakai masker, etiket batuk, cara penyimpanan obat yang baik, langkah-langkah swamedikasi, dan juga jenis penggolongan obat seperti obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika dan narkotika, obat-obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka yang tujuannya untuk menambah informasi dan pengetahuan pasien mengenai kesehatan, terutama tentang obat. Nah, selanjutnya ada ruangan racik. Ruangan racik ini digunakan untuk mempersiapkan obat-obatan untuk pasien yang dilengkapi dengan alat-alat racik seperti timbangan analitik, lumpang, stanver, dan alat-alat lainnya. Nah, di sini juga terdapat kulkas obat yang berfungsi untuk menyimpan obat yang penyimpanannya harus pada suhu dingin, dan juga lemari obat-obatan. Terdapat juga ruangan apoteker yang berfungsi untuk pasien yang akan berkonsultasi atau konseling dengan apoteker mengenai penyakit yang dialaminya dan pemilihan obat yang akan membantu pasien dalam pengobatannya. Dan di depannya terdapat ruang tunggu untuk pasien yang akan berkonsultasi selanjutnya. Nah, kita masuk pada gudang obat, di mana gudang obat ini tempat untuk penyimpanan stok obat pada apotik, baik obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika. Pada penyimpanan obat di gudang obat dapat menggunakan metode FIFO ataupun FIFO. Jika menggunakan metode FIFO, first expire first out, di mana obat yang tanggal kadaluarsanya sudah dekat, maka obat itu yang akan duluan dikeluarkan. Dan untuk first in first out atau FIFO, obat yang duluan masuk maka itu yang akan diletakkan di belakang obat yang lama. Dan juga penyimpanan obat berdasarkan jenis sediaan, berdasarkan alfabetis, dan bisa juga berdasarkan kelas terapinya. Untuk obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip diberikan label LASA atau look alike, sound alike, yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat atau dispersing error oleh tenaga farmasi atau apoteker. Nah, untuk obat narkotika mempunyai lemari khusus untuk penyimpanannya, di mana lemarinya itu lemari ganda dengan 2 pintu ganda yang terbuat dari baja atau kayu. Di sebelah gudang obat terdapat gudang alkes atau alat kesehatan seperti kursi roda, walker, tabung oksigen, dan alkes lainnya. Lalu terdapat ruangan staf yang digunakan untuk rapat dengan sesama tenaga kefarmasian atau bisa juga digunakan rapat dengan PBF. Lalu ada juga ruangan arsip untuk menyimpan data-data apotik dan juga resep pasien, di mana resep ini masa simpannya adalah 5 tahun. Jika sudah melebihi 5 tahun, maka resep tersebut dapat dimusnahkan dengan cara yang sesuai. Lalu terdapat pantry atau dapur untuk ruangan beristirahat apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk makan siang dan kegiatan lainnya. Terdapat toilet baik untuk lelaki maupun perempuan. Lalu ada musola untuk pengunjung dan juga staf apotik, dan terdapat juga tempat berwudu. Oke, sekian dari pemaparan market 3D apotik dari kelompok 5. Jangan lupa di like, dan jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya, karena itu akan menjadi evaluasi untuk yang akan datang. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.